Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Ananda Krisdamayanti, dengan rekan saya Jihan Fadila. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai proses pembuatan donat. Poin yang pertama yang akan kami bahas adalah ada 4 poin. Yang pertama, mengenai pengetahuan umum mengenai donat. Yang kedua, proses pembuatan donat. Dan yang ketiga, faktor yang menentukan kualitas dari donat tersebut. Dan yang keempat adalah video pembuatan dari donat. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan atau jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu apa itu donat. Donat adalah makanan yang digoreng, dibuat dari adonan tepung terigu, gula pasir, kuning telur, ragi roti, dan mentega. Donat yang paling umum adalah donat dengan bentuk seperti cincin dan ada lubang di tengahnya. Biasanya ditaburi dengan mesis atau gula halus. Sedangkan donat dengan bentuk bundar diisi isian manis seperti selai, jelly, krim, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembuatan donat merupakan salah satu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroba yaitu jenis khamir Saccharomyces cerevisiae yang sering dikenal dengan ragi roti. Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan donat atau jenis roti-rotian lainnya karena dapat menghasilkan enzim yang dapat merombak gula menjadi alkohol dan gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi mengakibatkan adonan donat menjadi mengembang. Hal ini juga bisa terjadi karena tepung yang telah diadoni sifatnya elastis, sehingga dapat mengurung gas CO2 yang telah terbentuk selama proses fermentasi. Baik, saya Jihan Fadila dengan NIM 19231126 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai proses pembuatan donat. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses pembuatan donat yang pertama yaitu tepung terigu, kedua telur, yang ketiga susu cair, yang keempat gula, yang kelima minyak goreng, yang keenam air, dan yang ketujuh ragi, yang kedelapan gula halus, yang kesembilan gula pasir, 10 mentega, 11 keju, 12 meses, ke-13 plastik, dan 14 baskom, dan yang terakhir koran. Selanjutnya, tahapan dalam membuat donat. Yang pertama, masukkan tepung terigu, telur, susu cair, mentega, gula pasir, gula halus, dan ragi ke dalam baskom. Yang kedua, aduk dengan menggunakan plastik pada bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke dalam baskom menjadi satu. Yang ketiga, selama mengaduk, tuanglah air secukupnya. Yang keempat, setelah rata dan menjadi adonan yang lebih kering dan tidak keras, kembangkan dan banting adonan tersebut hingga ukuran mengembang dan menjadi besar. Yang kelima, kemudian adonan tersebut dimasukkan ke dalam baskom, ditutup rapat dengan menggunakan koran dan didiamkan selama lebih kurang 15 menit. Setelah itu, sebagian adonan diambil, digulung dan dibentuk seperti cincin berukuran kecil hingga sedang. Yang ketujuh, adonan yang sudah dibentuk seperti cincin dimasukkan ke dalam penggorengan yang sudah diisi dengan minyak yang sudah dipanaskan. Yang kedelapan, gorenglah adonan cincin tersebut hingga matang. Setelah matang, adonan cincin tersebut jika ingin menambah rasa dan tampilan atraktif pada donat, oleskan mentega pada donat tersebut, tambahkan meses ataupun gula pasir sesuai selera. Donat siap disajikan dan siap untuk disantap. Faktor yang menentukan kualitas donat. Yang pertama, bahan. Takaran bahan yang tepat, misalnya air, terigu, margarin, dan bahan lainnya harus tepat sesuai takaran. Yang kedua, kekalisan adonan. Pengulenan menggunakan mixer akan lebih bisa menghasilkan adonan yang kalis maksimal dibandingkan dengan menggunakan tangan. Yang ketiga, resting. Resting adalah proses mengistirahatkan adonan sebelum dicetak. Selanjutnya, proofing. Proofing adalah tahapan mendiamkan adonan agar mengembang. Yang kelima, menggoreng donat. Yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah minyak yang digunakan harus sudah panas. Selanjutnya, kita akan menonton video proses pembuatan donat.